Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan mengenai salah satu bisnis digital, yaitu Traveloka. Di sini saya Rizky Helen Agustin bersama teman-teman saya, yaitu Lina Setio, Nandita Nawang, dan Della Agustina, ingin mempresentasikan mengenai Traveloka. Yang pertama akan disampaikan oleh Nandita Nawang. Mengapa usaha tersebut dikategorikan usaha digital? Bisnis digital, pemanfaatan atau penggunaan teknologi digital untuk membuat sebuah berbagai keunikan bisnis, termasuk model bisnis sampai ke pengalaman pelanggan atau customer experience. Traveloka Platform atau wadah digital, travel terdepan se-Asia Tenggara. Traveloka menyediakan akses untuk bisa menemukan dan membeli berbagai jenis kebutuhan perjalanan, atraksi lokal, dan produk layanan keuangan, sehingga Traveloka masuk kategori jenis bisnis digital karena pengoperasiannya. Dalam aplikasi tersebut, banyak macam pelayanannya. Latar belakang Traveloka. Traveloka berdiri sekitar 9 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2012. Perusahaan berbasis daring ini didirikan oleh Ferry Unardi yang dibantu oleh rekannya yaitu Albert Zeng dan Derianto Kusuma. Ferry Unardi sendiri merupakan warga Indonesia yang sempat menempuh pendidikan di Purdue University di Amerika Serikat. Semasa kuliah, pria berusia 33 tahun ini mengambil jurusan Computer Science dan Engineering. Saat itu, ia kesulitan menemukan tiket pesawat dari Indianapolis, Amerika menuju ke Kota Padang. Ditambah lagi, berbagai website penyedia tiket pesawat tidak memberikan layanan yang memuaskan. Setelah itu, Ferry berinisiatif untuk menciptakan perusahaan travel agent untuk memudahkan orang-orang dalam berpergian. Sejarah Traveloka. Perusahaan Traveloka merupakan salah satu jasa layanan travel dalam bentuk platform yang cukup terkenal di Asia Tenggara. Jasa ini menyediakan berbagai layanan dimulai dari tiket akomodasi hingga penyewaan hotel. Sejarah Traveloka dan perkembangannya tak pernah bisa luput dari pengaruh perkembangan teknologi, terlebih dengan adanya dukungan dari Indonesia yang menjadi salah satu negara dengan penggunaan internet terbanyak di Asia. Bahkan pada tahun 2011, pengguna internet di Indonesia meningkat cukup pesat dari 40 juta pengguna naik hingga lebih dari 50 juta pengguna. Dari dasar inilah, Ferry Unardi memberanikan diri untuk membangun perusahaan tech startup di Indonesia. Karena menurut riset yang dipelajari, tech startup di Indonesia pada bidang travel dinilai cukup menguntungkan di Indonesia. Perkembangan usaha, perkembangan singkat Traveloka. Traveloka mampu melakukan reservasi secara online yang bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Keuntungannya yaitu kita tidak akan kehilangan atau ketinggalan e-tiket karena tersimpan di dalam akun aplikasi Traveloka kita. Yang tidak kalah penting yaitu kita bisa menghemat kertas tanpa print out tiket. Hal ini tidak bisa dianggap sepele karena print out tiket dengan kertas bisa menghabiskan banyak batang pohon. Kelincahan Traveloka. Kelincahan strategis yaitu kapasitas untuk terus menyesuaikan dalam bisnis untuk menciptakan nilai bagi organisasi. Hampir serupa dengan fleksibilitas yang diartikan sebagai kemampuan untuk tetap fleksibel dalam menghadapi perkembangan baru. Kelincahan strategis yang ada pada Traveloka yaitu aplikasi Traveloka memiliki kekuatan merek yang tinggi dari segi image, loyalitas pelanggan, tingkat kerjasama, serta tingkat kinerja perusahaannya. Selain dari segi di atas, Traveloka juga menyediakan berbagai informasi sehingga pengguna dapat memesan pesawat atau hotel sesuai dengan kondisi keuangannya dan merencanakan keberangkatannya. Yang pertama ada key partners, kerjasama dengan non-kompetitor, kerjasama dengan banyak maskapai penerbangan domestik dan non-domestik, kerjasama dengan berbagai bank. Key activity,
menyediakan layanan pemesanan dan informasi hotel, serta tiket pesawat, domestik dan non-domestik. Value proposition. Situs Traveloka memberikan kemudahan untuk memesan tiket pesawat serta hotel melalui website atau aplikasi di handphone. Pembayaran e-payment yang lebih efisien dan efektif yang belum pernah ada sebelumnya. Customer relationship. Transaksional, beli kemudian putus saat transaksi. Automate service. Customer segment 1. Konsumen pengguna jasa pesawat dan hotel. Yang kedua, traveler, konsumen yang sering berpergian dengan pesawat. Key resource, intelektual, hak paten. Selanjutnya ada key resource, intelektual, hak paten Traveloka, database customer. Human, software engineer. 3. Finansial, modal awal dan adventure somewhere brothers. Ada lagi channels, direct, website traveloka.com dan aplikasi Traveloka di smartphone. Awards, Snails, Twitter, iklan di website televisi. Franchise sebagai bank ATM. Selanjutnya ada customer struktur. Biaya gaji karyawan Traveloka, biaya sewa kantor. Yang kedua, biaya maintenance untuk website. Dan yang terakhir ada revenue stream, terdiri dari aset sale, yaitu penjualan jasa penyediaan booking online, pesawat dan hotel, keuntungan minimal 5% dari pihak maskapai atas penjualan tiket pesawat. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang pengalaman customer bertransaksi dalam Traveloka. Customer bertransaksi di Traveloka dapat menikmati layanan lengkap di Traveloka dengan mencakupi layanan pemesanan transportasi seperti tiket pesawat, bus, kereta api, sewa mobil, antar jemput bandara, serta akses ke berbagai pilihan akomodasi terlengkap di Asia Tenggara. Baik, terima kasih. Saya adalah Agustina Putri dari Prodi S1 Manajemen 6C Malam akan menjelaskan tentang analisis SWOT pada bisnis Traveloka. Yang pertama ada strike atau kekuatan. Pertama, berbasis aplikasi mobile sehingga Traveloka mudah untuk diakses dan digunakan oleh masyarakat di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, masyarakat atau pengguna juga dapat melihat informasi harga pesawat dan hotel dengan mudah setiap saat dengan mudah. Yang ketiga, harga-harga yang ada pada Traveloka juga lebih murah dan menjangkau masyarakat. Selain itu, juga banyak pilihan harga sesuai dengan keinginan penggunanya. Yang kedua, ada tentang weakness atau kelemahan. Yang pertama, masih banyak masyarakat terutama kalangan yang umurnya sudah 40 ke atas tidak mengerti menggunakan transaksi online. Yang kedua, ada saja orang yang berpikiran takutnya tertipu atau tidak terpercaya. Yang ketiga, untuk pemesanan hotel, masih banyak orang yang ingin melihat langsung sebelum memesan sehingga pesan manual. Dan yang keempat, adanya aplikasi lain yang sama kegunaannya. Analisis yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Yang pertama ada karena keperluan masyarakat untuk berpergian ke suatu tempat tertentu terus meningkat setiap saat dengan berbagai keperluan seperti peluang kampung, liburan, berbisnis, dan menjadikan Traveloka sebagai salah satu aplikasi yang banyak digunakan. Yang kedua, informasi yang ditampilkan up to date sehingga orang-orang yang selalu mengunjungi Traveloka apabila ingin memesan tiket pesawat ataupun kamar hotel hingga yang termahal sehingga orang-orang dapat memilih sesuai keinginannya masing-masing. Dan yang keempat, menyediakan pilihan bahasa yaitu bahasa Inggris dan bahasa internasional. Yang kelima, ada berkembangnya dunia teknologi di Indonesia. Dan yang terakhir, pada analisis SWOT bisnis Traveloka yaitu threats atau ancaman. Pertama, mulai muncul aplikasi yang serupa seperti tiket.com, Nusatrip, Pagi-Pagi, Utiket, Tiket Airpress, dan lain-lain. Sehingga Traveloka harus memutar otak untuk memikirkan ide-ide kreatif yang berpublikasi dan bagaimana caranya untuk bersaing dengan yang lain. Yang kedua,
muncul pesaing yang menyediakan layanan yang sama dengan promo-promo yang lebih menarik. Dan yang terakhir, karena tidak semua orang dapat menggunakan teknologi atau Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dari penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.